Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai, supaya belajar kita dimudahkan sama Allah, kita diberikan kelancaran, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Kita mulai. Oh ya, sebelum itu sudah sapa dulu semuanya dari kelas 4A Anissa, kelas 4D, dan kelas 4E. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Sudah disiapkan buku paketnya ya. Tema 7. Sekarang sudah sampai tema 7. Nanti insya Allah sampai menjelang PAT kita ada 3 tema. Tema 7, tema 8, dan tema 9. Baik, Ustazah mulai dulu, tak share screen bentar ya. Ya, kelihatan? Kelihatan anak Salihah? Kelihatan. Oke, baik. Kok hitam, Us? Kenapa? Apanya yang hitam? Gak kelihatan ya layarnya? Udah, Us. Oh, udah. Oh, Kelihatan. ya, baik. Bentar, sebelum Ustazah mulai, Ustazah tidak akan mematikan chat, tidak akan mengemut kalian, tapi Ustazah minta tolong untuk bisa tenang. Sengaja tidak Ustazah mute semuanya, biar nanti kita bisa komunikasi, biar bisa saling tanya jawab. Jadi, yang merasa memang di sekitarnya itu kok belum oke, misal dekat suara penggilingan, atau dekat ayam-ayam yang lagi berkokok, ya bisa di-mute sendiri. Kalau suasana sekitarnya tenang, oke, karena tetap aja di-on-kan mic-nya. Baik, kita mulai. Ayo, yuk, Mbak tanya aku. Tema 7, kita ke materi IPA terlebih dahulu, yaitu tentang gaya. Tentang gaya. Materi IPA dari tema 7. Nah, ada yang tahu gaya itu apa? Ada yang tahu gaya itu apa? Tidak. Belum tahu? Baru ini? Kelas 3 belum ada? Baik. Nah, gaya adalah tarikan atau dorongan yang bisa membuat benda bergerak. Tarikan atau dorongan yang bisa membuat benda bergerak. Kelihatan di gambarnya itu ya. Ada yang narik di depan, juga ada yang mendorong di belakang, sehingga gerobaknya bisa berjalan. Nah, sinyalnya kurang oke, Ustazah sambungkan ke HP-nya Ustazah biar ada 2. Kalau satunya mati langsung ke 1. Sudah, nanti kalau satunya putus langsung ke 1. Kita ulangi, gaya adalah tarikan kayak bapak yang di depan atau dorongan kayak bapak yang di belakang yang bisa membuat benda bergerak. Itu adalah gaya. Bisa tutup lagi. Mbak Konsa 4A, apa gaya Mbak? Halo Konsa? Oh, Konsa masih lihat belakang, masih diajak ngomong sama orang tuanya itu. Mbak Intan Syafi. Intan Syafi, apa gaya tadi? Tarikan dan dorongan Yang membuat benda bergerak. Pinter, Masya Allah. Tarikan atau dorongan yang bisa membuat benda bergerak. Betul, oke. Itu tadi adalah gaya. Nah, yang kita bahas hari ini ada 3 materi saja. Yang pertama, pengertian gaya. Sudah selesai. Yang kedua adalah macam-macam gaya. Atau jenis-jenis gaya. Atau bentuk-bentuk gaya. Atau nama-nama gaya. Itu nanti ada 6 gaya kita bahas. Terus yang ketiga, pengaruhnya gaya.
gaya itu bisa bikin apa saja sih? Selain tadi kan di sini bisa dituliskan bisa membuat benda bergerak. Selain bisa membuat benda bergerak, dia punya pengaruh lain. Kita ke yang pertama dulu ya, macam-macam gaya. Sebelum kita lanjutkan, silakan yang duduknya belum enak dienakkan dulu. Cari posisi, cari yang PW, posisi wena. Tapi walaupun wena ya jangan sambil tidur. Ya, baik. Macam-macam gaya yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot ini dihasilkan oleh tenaga otot manusia. Jadi kalau itu melibatkan tenaganya manusia atau hewan ya, berarti itu contoh dari gaya otot. Di situ Ustazah kasih contoh satu tadi. Ada bapak-bapak tukang sampah, satunya menarik, satunya mendorong. Berarti itu contoh gaya otot. Silakan yang lainnya, contoh dari gaya otot. Mbak Naila, Nur Azizah. Contoh lain dari gaya otot, selain bapak-bapak menarik gerobak sampah dan mendorong gerobak sampah yang melibatkan tenaga kita atau hewan. Mbak Naila bisa di-unmute. Oh, Mbak Zahra angkat tangan kepengen menjawab. Ya silahkan Mbak Zahra. Apa contohnya Mbak Zahra? Kerbau us. Oh iya benar, membajak sawah menggunakan kerbau. Betul, Masya Allah Mbak Zahra. Iya. Zaman dulu sebelum ada traktor, orang membajak sawah itu menggunakan kerbau atau sapi. Benar. Nah sekarang kembali ke Mbak Naila. Cari contoh satu lagi Mbak Naila. Ya Mbak Naila. Selain apa tadi kerbau, membajak sawah. Terus apa lagi contohnya? Sapi. Sapi, iya, temennya kerbau tadi. Selain itu, yang pakai gaya otot, ya sudah di-unmute sama Mbak Naila. Apa contohnya Mbak Naila? Ya, gak kedengaran? Kuda us. Kuda, oke, benar. Delman yang ditarik sama kuda, itu juga contoh gaya ototnya kuda, benar. Contoh yang lain yang manusia itu bisa juga mendorong meja, disuruh ustazah Mbak, mejanya pindahkan ke sana terus didorong, itu juga contoh gaya otot. Oke, kita lewati gaya otot. Sekarang yang kedua adalah gaya listrik. Gaya listrik ini menghasilkan energi listrik yang berguna untuk menyalakan alat-alat elektronik. Iya, tak kasih contoh di bawah itu. Lampunya bisa menyala karena ada gaya listrik. Nah, ada contoh lain? Silakan yang mau menjawab. Mbak Azima raise hand. Oke, silakan Mbak Azima, contoh gaya listrik yang lain. Laptop. Laptop, benar sekali, Masya Allah. Ya, ini laptopnya Ustazah bisa menyala. Karena sebelumnya sudah Ustazah colokin. Oh, ada 3 lagi yang mengangkat tangan, Masya Allah. Semangat semua Saya ini. Oke, Mbak Ina. Mbak Ina dulu. Wah, banyak yang angkat tangan sekarang. Kipas angin, bener juga. Oke, cukup ya. Nanti yang lainnya disimpan untuk yang gaya-gaya yang lain. Masih banyak gayanya. Don't worry, tenang saja. Ya, yang angkat tangan nanti lagi ya. Masih banyak gayanya kok. Sudah benar, lampu bisa menyala karena ada listrik. Kipas angin nyala karena ada listrik. Laptop nyala juga karena ada listrik. Nah, sekarang saya berikan tambahan sedikit. Anunit mana? Anunit. Nah, ini. Ini ya. Nah, gaya listrik itu bisa dibedakan menjadi 2. Yang pertama, listrik statis. Yang kedua, listrik dinamis. Nah, ada 2, listrik statis dan listrik dinamis. Apa itu, Ustazah? Nah, listrik statis ini sifatnya listriknya sementara. Listriknya sifatnya sementara. Jadi elektron berpindah
sementara saja. Setelah beberapa waktu dia akan hilang sendiri. Contohnya bisa kalian lakukan percobaan sederhana pas sendirian, jilbabnya dibuka ya, rambutnya itu kondisinya kering, bukan habis keramas. Terus ambil penggaris plastik, gosok-gosokkan ke rambut keringnya itu, lalu dekatkan ke sobekan-sobekan kertas kecil-kecil. Nanti kertasnya akan tertarik sama penggaris plastiknya. Nah, itu contoh adanya listrik statis. Atau bisa juga balon. Balon ya yang sudah ditiup itu digosok-gosokkan. Setelah digosok-gosokkan, coba dekatkan ke rambut kalian. Nanti akan jegrik-jegrik rambutnya, tertarik sama balon. Itu juga contoh listrik statis. Nah, jangan khawatir kalau listrik statis itu nggak akan nyetrum. Nggak ada ceritanya orang kesetrum dan meninggal karena listrik statis, itu nggak ada. Karena terlalu kecil listriknya. Kemudian yang kedua, listrik dinamis. Nah, ya ini yang sifatnya permanen selama masih nyolok. Karena alirannya ada terus. Ada aliran listriknya terus. Jadi kayak contohnya tadi, lampunya nyala terus selama masih dicolokkan, selama masih on. Kalau penggaris tadi, setelah beberapa waktu ya hilang sendiri sifat listriknya, sudah nggak bisa lagi narik. Nah, seperti itu yang listrik. Ada listrik statis, ada listrik dinamis. Baik, sudah listrik, kita bersihkan dulu. Sekarang kita ke gaya yang ketiga. Lampu. Nah, yang ketiga adalah gaya magnet. Gaya magnet ini bisa menghasilkan tarikan atau dorongan yang dihasilkan magnet. Tidak tampak, tapi dapat menarik benda logam yang ada di sekitarnya. Nah, itu contohnya ada sebuah magnet, namanya magnet batang. Didekatkan ke paku-paku, pakunya jadi tertarik sama magnet. Itu yang gaya magnet. Nah, gaya magnet ini, magnet sendiri bentuknya ada macam-macam bentuk magnet. Oke, Ustazah Amedet. Yang pertama ada magnet batang. Magnet batang contohnya ya ini, gambar yang ada di tangan ini bentuknya kayak batangan kayak gini. Yang kedua ada magnet jarum. Ada yang tahu di mana ada magnet jarum? Nggak tahu. Nggak tahu. Di sebuah alat yang bisa menunjukkan arah utara dan selatan. Apakah itu? Kompas. Benar sekali, Masya Allah. Magnet jarum contohnya adalah di kompas. Ada juga magnet yang lain. Magnet silinder. Silinder itu tabung, jadi bentuknya kayak koin. Pernah punya ya? Punya. Ada kan mainan magnet yang dijual berapaan, 500-an atau berapa itu? Punya. Ada. Kayak koin. Nah. Terus ada juga magnet U. Sesuai dengan namanya, magnet U ya bentuknya kayak huruf U. Itu magnet U. Kemudian ada magnet lain. Apa? Nah, magnet apa? Mirip sama U, ladang. Magnet ladang atau tapal kuda. Tahu sepatunya kuda? Tahu. Oh, bentuknya kan kayak gini ya kalau digambar. Nah, gini wes kira-kira. Nah, kayak gini kira-kira, itu namanya magnet ladang. Sini utara, sini selatan. Nah, magnet itu mesti punya dua kutub, kutub utara sama kutub
selatan. Magnet selalu punya dua kutub, utara sama selatan. Nah, kalau dua kutub yang sama didekatkan, misal kutub utara ketemu kutub utara, maka dia akan tolak menolak. Oh, saling menjauh. Saling menjauh atau tolak menolak ya. Itu kalau kutubnya sama. Ya sama kayak kita juga manusia ya. Kalau Anissa disuruh nikah sama Anissa kan ya nggak mungkin nggak mau kan. Anissa ya nikahnya nanti sama Arijal. Nggak mau Anissa sama Anissa LGBT nanti lah. Sebaliknya kalau misal ada utara sama selatan didekatkan, maka akan menjadi Mendekat. mendekat atau tarik. Dekat. Iya benar, tarik menarik atau mendekat. Itu kalau tidak sama kutubnya. Yes, itu untuk magnet. Ada yang kurang jelas untuk magnet? Bisa kita lanjutkan apa enggak? Bisa. Bisa. Oke, sip. Kita lanjutkan. Tak hapus dulu ya. Aduh. Nah, ya magnet sudah. Masih ingat tadi sudah dapat berapa gaya kita? Satu gaya? 3 gaya Otot. Benar. Yang kedua gaya? listrik. Listrik. Yang ketiga gaya? Magnet. Magnet. Wes sip. Sekarang kita ke yang keempat. Gaya keempat yaitu gaya gravitasi. Terutama gaya gravitasi bumi yang kita bahas, bukan gravitasi yang lain. Gaya gravitasi yaitu gaya tarik yang menyebabkan semua benda di permukaan bumi tertarik menuju ke arah bawah atau pusat bumi. Contohnya bisa dilihat di situ. Buah mangga itu kalau jatuhnya ke bawah, ke pusat bumi, bukan ke atas. Semua benda. Gaya tarik yang menyebabkan semua benda di permukaan bumi tertarik menuju ke arah bawah. Jadi kalau jatuh itu arahnya pasti ke bawah, nggak ada jatuh yang ke atas. Ada contoh gaya gravitasi yang lain selain mangga jatuh itu? Silakan yang mau memberikan contoh. Apa ya? Manusia jatuh. Manusia, kenapa manusia? Jatuh. Manusia jatuh, apapun dia jatuh mesti ke bawah. Selain yang jatuh. Orang jatuh nanti nggak mau berdiri dari kasur. Waduh, itu gaya gravitasi kasur itu nggak termasuk di sini. Ini gaya gravitasi bumi. Kalau gaya gravitasi kasur itu hanya menyerang beberapa orang saja. Ada contoh yang lain? Jatuh dari pohonnya. Iya, podo jatuh dari pohonnya juga. Contoh yang lain adalah kalian terpikirkan apa enggak? Air laut. Bumi itu kan bulat. Bumi itu kan bulat. Tapi kenapa air laut kok nggak ada yang tumpah, ayo? Jawabannya ya karena ada gaya gravitasi. Sehingga airnya tidak tumpah kemana-mana, padahal buminya bulat. Coba kalau balon kalian siram air, mesti airnya kan jatuh kemana-mana kan? Nah ini air lautnya tenang-tenang aja, nggak jatuh toh. Itu karena gaya gravitasi. Baik, kita lanjut ke yang kelima, yaitu gaya gesek. Nah itu gambarnya. Ada anak lagi ngerem sepeda, hampir nabrak ayam tapi nggak jadi. Cit. Gambarnya dibesarin. Gambarnya dibesarin. Ini gini. Oh. Coba di HP-nya atau di HP-nya bisa ditarik kayak gitu loh, bisa dibesarkan itu. Ya. Baik, yang kelima adalah gaya gesek. Gaya gesek itu dihasilkan oleh dua permukaan yang saling bersentuhan. Kita lihat di sini ban. Drawnya mana ini? Di sini bannya ya. Terus ada kampas rem di sebelah sini. Sehingga kampas rem ini membuat rodanya jadi sulit untuk berputar lagi. Gak bisa bergerak, akhirnya jadi berhenti. Juga di belakang juga ada kampas remnya ya. Di sebelah sini kira-kira. Gak bisa bergerak lagi.
Itu contoh gaya gesek. Pokoknya ada dua permukaan benda kok bersentuhan pasti ada gaya gesek. Ini contohnya orang anak kan mengirim sepeda itu. Ada contoh gaya gesek yang lain? Sandal digesek. Batu-batu digesek menjadi api. Oh iya, benar. Menggosokkan batu digesek jadi api itu pada masa manusia purba ya. Manusia purba pakai batu buat menghasilkan api, juga pakai kayu kering untuk menghasilkan api. Benar. Ada yang lain? Nek pas kita kedinginan, refleks itu biasanya kita gini kan? Nah, lama-lama itu anget. Kenapa anget? Ya gaya gesek tadi. Itu juga contoh yang lain. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada tak tambahkan di sini. Gaya gesek itu ada yang menguntungkan. Menguntungkan. Gaya gesek yang menguntungkan. Apa contohnya? Beralur. Oh. Kalau kalian lihat bawahnya sepatu kita itu ada kayak pola-polanya. Itu bukan karena fashion biar bagus, bukan. Tapi itu untuk memperbesar gaya gesek. Biar kita tidak terpeleset. Sepatu dibikin beralur biar tidak kepleset. Kalau sepatunya itu sudah halus bawahnya, maka jalan sedikit kita bisa itu contoh yang menguntungkan. Lain itu menguntungkan ini diperbesar maksudnya ya. Diperbesar. Gaya geseknya diperbesar, itu sepatu dibuat beralur biar nggak kepleset. Contoh lain menguntungkannya tak ganti ini dulu. Diperbesar gaya geseknya. Ban sepeda juga dibuat beralur, iya kan? Kalau sepedanya sudah halus, sepertinya ada yang suara orang tuanya masuk, mungkin bisa di-mute. Ananda, siapa yang suaranya masuk? Oh, suara orang tuanya masuk bisa di-mute dulu ya. Ban sepeda juga dibuat beralur supaya apa? Biar kita tidak gelundung nanti bannya terlalu licin. Nah, tapi siapa ya yang orang tuanya ini kedengaran suaranya? Yuk, yang merasa suara orang tuanya masuk bisa di-mute saja. Nah, sekarang yang kedua sudah lanjutkan. Ada juga yang gaya gesek itu dihilangkan. Jadi nggak pengen ada gaya gesek, diperkecil istilahnya. Apa itu contohnya? Gaya geseknya diperkecil. Ada di sini contohnya, ada di gambar ini. Di rantai sepeda itu sengaja dikasih oli alias pelumas. Biar apa? Biar nggak gampang bergesek sama samping-sampingnya. Akhirnya nanti cepet patah sehingga dikasih oli. Itu yang gaya gesek diperkecil. Nah, gaya gesek itu kadang menguntungkan, tapi juga kadang merugikan. Kalau merugikan apa contohnya? Ban sepeda itu kalau lama-lama dipakai, nanti bergesekan sama aspal, lama-lama jadi halus. Ya sudah, gaya gesek bisa kita tinggalkan. Ada yang mau tanyakan? Ada? Enggak, oke. Lanjut ke yang terakhir. Masih ada. Yang terakhir adalah gaya pegas. Gambar apa itu? Ketapel. Ketapel, benar ya. Gaya pegas itu bisa membuat benda memantul atau terlontar. Contohnya adalah bermain ketapel. Contoh lain gaya pegas? Karet. Karet diolor. Benar, karet diolor.
Ada yang lain lagi? Slime. Kasurku Us. Kasur. Oh, kasurnya ada pegasnya. Jadi kalau tiduri mentul-mentul, oke bisa. Itu kasurnya yang spring bed tapi ya. Terus, siapa Apa lagi? ya? Yang gini. Panahan. Orang memanah itu juga contoh gaya pegas. Wes, sudah 6 macam-macam gaya. Gaya apa saja tadi? Satu gaya Listrik. Terus otot, listrik, magnet, gravitasi, gesek, pegas. Sip. Oke, sudah 6. Nah, sekarang kita buka buku paketnya halaman 6. Ada 6 gaya kan? Nah, di buku paket halaman 6. Sudah dibuka buku paketnya? Halaman 6. Oke, ada kan di situ? Gambar-gambar itu? ada. Ya. Yang pertama, apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Gaya apa, ayo? Otot. Masya Allah, Jos, pintar. Lanjut, yang kedua. Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Listrik. Pintar lagi, Masya Allah. Yang ketiga, apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Gaya magnet. Terus, apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Gravitasi. Gravitasi. Dan yang terakhir, apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Nah, perhatikan. Ini memang pakai otot, pindahkannya pakai otot, tapi ada kata kuncinya di situ mudah dipindahkan. Itu karena ada rodanya. Roda itu sengaja dipasang buat mengurangi gaya gesek. Jadi apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Karena gaya geseknya kecil. Sudah dikasih roda. Wes, Masya Allah. Pinter macam-macam gaya. Oke. Berarti Ya. yang tadi itu termasuk gaya apa? Yang mana? Tadi barusan. Yang kursi tadi tuh. Yang menyebabkan gaya gesek yang kecil. Gaya Berarti gesek yang termasuk gaya kecil. gesek ya? Ya, sekarang kita kembali lagi ke materi yang ketiga ya. Tadi kan sudah bilang ada pengertian, lalu ada macam-macam, terus terakhir ada pengaruh gaya. Nah, sebelum ke pengaruh gaya, ternyata waktunya sudah mau habis. Ustazah akhiri dulu, tapi langsung kalian masuk ke link yang sama, tetap link yang ini. Oke, langsung masuk link yang ini lagi. Ustazah tutup yang ini Jam dulu. berapa Us? Kenapa? Jam berapa? Langsung sekarang masuk lagi ke link yang ini. Yang ini tak akhiri dulu. Soalnya daripada kita menjelaskan separuh terus putus, tak matikan dulu langsung masuk lagi ya. Tetap linknya sama. Udah, share screen ntar ya. Ya. Materi terakhir. Apa, Mi? Iya. Oke, kelihatan? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Iya, 15 menit insya Allah. Nanti tak akan jenengan. Ya. Ya sih ya. Baik, insya Allah materi terakhir ya. Mohon maaf tadi saya diajak ngomong sama Umi Enda. Pengaruh gaya. Nah, selain tadi gaya itu kan bisa membuat benda bergerak. Itu nomor 1 ini ya. Pengaruh gaya adalah yang pertama, gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Tadi contohnya, gerobak sampah asalnya diam saja. Begitu ditarik atau didorong, jadi bisa bergerak. Terus contoh lain,
dari benda yang awalnya diam menjadi bergerak? Ada yang bisa memberikan contoh? Mbak Ziva? Mesin mobil, Us. Gimana? Mesin mobil. Oke, boleh. Mesin mobil, ya. Awalnya mobilnya diam, terus mesinnya dinyalakan, ya jadi bisa bergerak. Terus, apa lagi? Benda awalnya diam, terus bisa bergerak. Motor. Motor, ya. Yang selain mesin-mesinan, yang pakai gaya otot, ayo. Sepeda panjang. Sepeda pancal, iya. Sepeda pancal awalnya di gudang, diam saja. Terus kita ambil, kita naiki, dipancal, jadi bergerak. Bener. Oke, itu contoh yang membuat benda diam menjadi bergerak. Bola awalnya diam saja, kita tendang, jadi bergerak. Benar. Meja awalnya diam saja, kita dorong, jadi bergerak. Benar. Atau kelereng awalnya diam saja, lalu kita gelindingkan, jadi bergerak. Benar. Roda. Nah, sepatu roda juga awalnya diam. Kita pakai, terus bisa menggelinding, jadi bergerak. Benar. Nah, sekarang yang kedua. Kebalikannya sekarang, mengubah benda yang awalnya bergerak menjadi diam. Contohnya adalah Rem mobil. rem mobil. Iya, benar. Contohnya saya tadi juga bisa. Rem sepeda. Hampir nabrak ayam terus direm. Cip. Jadinya berhenti. Rem mobil juga sama. Ya, selain mengerem, ada yang lain? Pernah nonton sepak bola? Kiper tugasnya ngapain? Jaga gawang. Menjaga gawang. Kalau ada bola yang mengarah ke gawang, dia menangkap bola itu sehingga awalnya bola yang bergerak menuju ke gawang menjadi diam di tangan si kiper. Itu juga contoh mengubah benda bergerak menjadi diam. Kiper menangkap bola. Ada yang lain? Ada. Tidak ada. Ya wes, kita lanjutkan. Sudah mentok. Sekarang yang ketiga, mengubah arah gerak benda. Awalnya bendanya bergerak lurus, terus bisa jadi belok. Apa contohnya? Lurus bisa jadi belok. Atau bisa juga Sepeda motor. ya Setir. mengendalikan setang Setir. sepeda atau setir sepeda. Benar. Awalnya Kalau arahnya kemana, terus menjadi kemana. Benar ya, contohnya mengubah arah stang sepeda atau setir mobil atau motor. Ya, benar. Contoh yang lain lagi. Yang mengubah arah, ada yang lain selain setir-setiran. Pernah lihat pemain bulu tangkis? Ya. Nah, bulu tangkis badminton. Aku Jadi sering dua orang kan, tangkis. dua orang satunya dari sini, shred, di smash ke sini, shred, smash lagi ke sini, shred, smash ke sini, terus smash-smashan. Nah, itu juga mengubah arah benda. Awalnya mengarah ke dia, dibalikkan shred jadi ke sana, dibalikkan lagi shred ke sana. Itu juga contoh mengubah arah benda. Yang terakhir adalah benda bisa mengubah bentuk benda. Yo, gaya, mohon maaf, gaya mengubah bentuk benda. Contohnya? Slime, benar. Benar, karena kita membentuk bentuknya menjadi seperti itu, slime. Benar. Yang lain? Plastisin. Oke, benar. Tanah liat yang dibentuk menjadi pot. Oh iya, Masya Allah. Tanah liat yang dibentuk menjadi pot atau namanya membuat gerabah. Itu juga benar. Nah, itu contoh pengaruh gaya. Jadi pengaruh gaya di sini yang pertama tadi adalah mengubah benda diam menjadi bergerak. Yang kedua kebalikannya. Awalnya bergerak menjadi diam. Yang ketiga mengubah arah geraknya. Dan yang terakhir mengubah bentuk bendanya. Ya, selesailah materi kita hari ini. Apa ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Tidak ada. Oke, tidak ada. Baik, jika tidak ada, Ustazah akhiri. Oh, tak tanya-tanya dulu. Tanya-tanya dulu. Acak saja. Yang bisa menjawab,
boleh raise hand kayak tadi ya. Tak stop share dulu biar nggak bisa nginceng. Nah, baik, silahkan raise hand yang bisa menjawab. Apa ya? Membuat gerabah itu contoh pengaruh gaya yang bagaimana? Apa ya? Intan Syafi raise hand pertama. Silakan Intan Syafi dulu. Gaya dapat mengubah bentuk benda. sip, Masya Allah. Itu adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Oke, cepet-cepetan ya. Sebenarnya Mbak Azimah juga raise hand, tapi duluan Mbak Intan Syafi tadi Mbak Azimah. Mohon maaf. Baik. Sekarang lanjut. Membelokkan arah setang sepeda. Azimah raise hand. Oke, Mbak Azimah. Pengaruh gaya apa itu? Di-on-kan dulu. Ya, Mbak Azimah? Mengubah arah benda. Iya, Masya Allah. Gaya dapat mengubah arah benda. Betul. Lanjut lagi. Contoh gaya gravitasi. Silahkan raise hand. Fani. Silahkan Mbak Fani. Oh, Mbak Haifah juga. Kenapa? Mangga yang jatuh. Mangga jatuh. Oke, Mbak Haifah. Satu lagi. Tadi sudah bilang selain jatuh-jatuh ada loh. Bumi itu bulat. Tapi Air laut. iya benar, air laut tidak tumpah. Walaupun bumi itu bulat. Benar Mbak Haifah. Oke, sekarang lanjut lagi. Kalau dua kutub magnet yang senama alias sama, kutub utara sama kutub utara atau selatan sama selatan, jika didekatkan, maka Iim raise hand, Iim. Bertolakan. Bertolakan, oh, saling menjauhi, benar ya. Anissa sama Anissa yang nggak mau, Arijal sama Arijal yang nggak mau. Anissa itu nikahnya ya sama Arijal. Ya, Oke, benar. Lanjut. Azimah raise hand. Ganti ya Mbak Azimah ya, ganti yang lain. Oke, berikutnya. Listrik tadi dibagi dua. Ada apa dan apa? Dua partisipan. Oh, Mbak Zahra. Aurel Zahra. Aurel Zahra. Listrik dinamis. Sama listrik. Benar, dinamis. Satunya? Statis. Statis, ya. Listrik statis sama listrik dinamis. Oke, kalau listrik statis tadi contohnya penggaris yang digosokkan ke rambut. Kalau listrik dinamis ya yang pakai colokan. Oke, itu saja ya. Mohon maaf yang lainnya kalau belum kebagian. Insya Allah di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya mohon maaf jika ada kesalahan, kalau benar itu dari Allah, kalau salah dari ustazah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dadah semuanya. Dadah. Dadah.